الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Pada hari-hari kita duduk belajar, duduk untuk thalabul ilm di tempat ini ataupun yang lainnya. Di hari-hari pula kita sedang duduk bercengkrama dengan keluarga, dengan anak-anak. Di hari kita sibuk dengan berbagai kegiatan, baik dalam urusan dunia kita ataupun urusan akhirat kita. Di hari yang sama pula saudara-saudara kita Ahlus Sunnah di belahan bumi nun jauh di sana berjihad membela agama Allah Subhanahu wa taala, mempertaruhkan segala apa yang mereka miliki, harta, tijarah mereka, rumah mereka, kampung mereka sendiri, mempertaruhkan nyawa di medan laga, di medan tempur, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Di hari kita beristirahat dan di malam hari kita tidur lelap, mata penglihatan para mujahidin di belahan bumi nun jauh di sana terbelalak melakukan ar-ribat, mengantisipasi kemungkinan serangan lawan. Tidur tak nyenyak di malam hari. Di siang hari mereka pun harus melakukan kegiatan-kegiatan yang berat. Berjihad di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini terkhusus jihad yang dipimpin langsung oleh waliul amr di negeri Arab Saudi di bawah pimpinan Al-Malik Al-Aziz Al-Malik Al-Karim Salman bin Abdul Aziz hafizahullah ta'ala, pada usianya yang telah sepuh kurang lebih 90 tahun masih memimpin jihad fisabilillah dengan komandonya dan perintahnya dan segala yang dimilikinya. Beliau juga berhadapan tidak hanya pasukannya di medan tempur, tetapi beliau juga menghadiri majlis-majlis diplomasi untuk mengkanter
berbagai upaya mencitrakan citra negatif terhadap mujahidin ahli sunnah. Allah berikan kepada beliau keseriusan, kesungguhan dan keberanian yang mungkin salah seorang di antara kita dengan umurnya yang masih muda tidak mampu melakukan apa yang beliau lakukan. Peperangan yang sekarang terjadi, di satu sisi menghadapi kaum Syiah Rafidhah dan kaum Syiah An-Nusairiyah. Syiah Rafidhah Al-Ja'fariyah di negeri Yaman dan Syiah Nusairiyah yang dipimpin sekarang oleh aduwullah Bashar Asad Al-Kafir di negeri Syria. Yang keduanya langsung mendapatkan instruksi dan komando dari negara Rafidhah terbesar, yaitu Iran. Itu di satu sisi. Di sisi yang lain, negara Saudi Arabia yang memimpin lebih dari 30 negara muslim di dunia ini menghadapi juga kaum yang Rasulullah katakan tentangnya kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, yaitu Al-Khawarij di Yaman dan di berbagai tempat lainnya, di Syria. Sehingga negara ini, negara tauhid ini harus benar-benar menuangkan segala yang dimilikinya, pikiran, tenaga, materi, nyawa, menghadapi tekanan-tekanan dunia. Dan ini sekaligus sisi yang ketiga, bahwa negara tauhid Al-Mamlakah Al-Arabiyyah As-Saudiyah menghadapi Al-Yahud dengan Amerika dan Eropanya yang pandai bermain drama, menampilkan diri seolah-olah sebagai pendamai dunia, yang berdrama seolah-olah mereka adalah orang-orang yang cinta damai. La, sekali-kali tidak. Allah mengatakan, walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah rela terhadap kalian wahai kaum mukminin, al-yahud maupun nasara, sampai kalian mengikuti jejak agama mereka. Sampai kita semuanya, termasuk yang ada di masjid ini, mereka tidak rela. Demikian Allah mengabarkan tentang dendam al-yahud, dendam an-nasara. Nah, alhamdulillah, pada hari-hari ini Al-Malik Salman, Raja Salman, Allah beri kekuatan iman
dan keberanian untuk melawan doktrin-doktrin Amerika dalam mengambil kebijakan-kebijakan menghadapi berbagai problem, terkhusus problem keamanan, baik keamanan negaranya maupun negara-negara tetangga dan negara-negara muslim lainnya. Sejak beliau Allah beri amanah memimpin negara Arab Saudi melanjutkan tongkat estafet pendahulunya, yang memang mereka ini Al-Malik Abdullah sebelumnya kakak kandung daripada atau kakak dari Al-Malik Salman, kemudian Al-Malik Fahad bin Abdul Aziz yang sebelumnya, dan yang lainnya, Al-Malik Faisal, melanjutkan tongkat estafet perjuangan tauhid dari ayahnya sebagai warisan dan amanah dari kakek mereka Al-Malik Al-Amir Muhammad bin Saud, ketika telah sepakat berada di atas perjuangan tauhid bersama Al-Syekh Al-Allamah Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Najdi rahimahullahu ta'ala. Al-Malik Salman yang sejak memimpin negeri itu mengambil keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan yang didukung oleh para ulama, menggembirakan kaum muslimin yang cinta Islam, cinta tauhid, dan membuat marah serta sakit hati kaum kuffar, liyaghidha bihimul kuffar, benar-benar membuat marah kuffar. Amerika pada akhir-akhir ini tidak mampu bersembunyi dan mempertahankan topeng dusta yang dipakainya selama ini. Mulai berkhianat, bukan mulai, sebenarnya sudah ada pengkhianatan tersebut, hanya saja menunggu waktu. Dan pada akhir-akhir ini nampak persekongkolannya dengan Iran, mulai mencuat. Maka Raja Salman mengambil kebijakan dan sikap yang tepat biidznillahi ta'ala ketika tidak mau menyambut secara langsung kedatangan Presiden Amerika Obama ke negerinya, dan membuat Amerika tersinggung ketika mereka mengatakan ketersinggungannya. Raja Salman tidak bersembunyi atau berbasa-basi, semisal mengatakan kebetulan saya sibuk, saya belum bisa menjumpai Anda dan seterusnya. Tidak, tapi dengan tegas dikatakan memang sengaja. Hal itu menunjukkan kebijakan politik negara Saudi terhadap Amerika. Ini adalah sebuah babak baru dalam perjuangan Ahlus Sunnah di muka bumi ini. Di atas kertas, kecuali Allah menghendaki lain, hal ini akan membuka lembaran baru dalam pengertian babak baru permusuhan yang tampak dan zahir antara Ahlus Sunnah dengan Al-Yahud wan Nasara dan kaki tangannya
dari kalangan Khawarij dan kaum Syiah Rafidhah. Saya katakan Khawarij, Al-Qaeda, Daesh atau ISIS adalah sebenarnya kaki tangan al-Yahud. Mereka rasa ataupun tidak mereka rasa. Karena fakta dan data menunjukkan hal itu. Mereka bisa bekerja sama dengan Iran. Al-Qaeda bisa bekerja sama dengan Iran. Dan banyak kasus diceritakan oleh salah satunya adalah Presiden Yaman Abdurrabbi Mansur. Ketika pemerintah Yaman akan mengambil kebijakan untuk memberangus Al-Qaeda atau Daesh, tiba-tiba di luar dugaan datang telepon langsung dari Amerika mencegah hal itu, melarang untuk diserangnya ratusan tentara Daesh atau ISIS di Yaman. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Ya ahlus sunnah, kita memang tidak mampu dengan segala keterbatasan untuk ikut bersama mereka, karena di antara yang kita yakini dari aturan al-jihad fisabilillah adalah melalui izin waliul amr. Kita hanya bisa menyambung doa dengan ketulusan hati, mencoba untuk merasakan apa yang mereka rasakan. Saat ini mereka di Saudi Arabia mengadakan pertemuan demi pertemuan, rapat demi rapat di semua lininya. Program apa yang akan mereka lakukan, kebijakan apa yang akan mereka ambil. Terus demikian. Maka kita kaum mukminin merasa sebagai aulia mereka, saudara mereka, penolong mereka, pembantu mereka. Ana mengingatkan diri ana dan seluruh teman-teman untuk tidak lupa dalam sehari dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohonkan tambahan iman dan taqwa untuk Al-Malik Salman dan keluarganya dan pemerintahnya dan tentaranya. Doakan. Tentu bukan di saat muhadharah ini saja kita berdoa. Ketika salah seorang di antara kita meletakkan keningnya di bumi bersujud kepada Allah, waktu seorang hamba sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, memanjatkan doa untuk mereka dengan ketulusan hati, kecintaan. Al-mu'minun ba'duhum awliya'u ba'dhin. Kaum mukminin wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Kaum mukminin dan mukminat itu sebahagian mereka terhadap sebagian yang lainnya adalah aulia, kekasih, penolong, yang peduli, yang merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya. Sebagaimana al-munafiqina wal munafiqat juga ba'duhum awliya'u ba'dhin. Sebagian mereka adalah penolong, pelindung terhadap sebagian munafikin yang lainnya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya ikhwan. Semoga Allah berikan kepada mereka kekuatan iman. Allah ampuni dosa-dosa mereka. Sebagaimana para anbiya, para nabi Allah dan bala tentaranya ketika di medan jihad, ketika dihadapkan dengan kekuatan lawan, mereka beristighfar, Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Rabbana afrigh 'alaina sabran
wa tsabbit aqdamana. Begitu doa para anbiya ketika dihadapkan dengan kekuatan lawan dari kalangan kaum kuffar. Dalam hari-hari ini pemerintah Saudi memfokuskan serangannya kepada Al-Qaeda atau ISIS di Yaman, di daerah Hadramut. Dan berita yang sampai kepada saya telah bahwa pemerintah tentara Saudi berhasil menguasai markas mereka melalui serangan udara yang menghancurkan kekuatan mereka. Kaum Khawarij telah membunuhi kaum muslimin, memvonis umat Islam sebagai kaum murtaddin, orang-orang murtad yang mereka bunuh, mereka sembelih. Yaqtuluna ahlal iman wa yada'una ahlal authan. Begitu kata Nabi alaihi salatu wassalam. Kaum Khawarij itu akan memerangi, membunuhi orang-orang beriman, umat Islam, dan membiarkan kaum kufar. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Bagaimana mereka membiarkan dan bahkan bersahabat dengan Iran. Al-Qaeda bersahabat dengan Iran. Abadatul authan, para penyembah-penyembah berhala. Sementara umat Islam mereka bunuhi. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka dalam kesempatan malam hari ini ana mengingatkan kembali teman-teman untuk tidak lupa, tidak lalai berbagai kesibukan kita. Jangan sampai melalaikan bahwa di seberang sana, di ujung sana ada saudara-saudara kita beriman, ahlu tauhid sedang berjuang. Tidak bisa duduk senyaman kita duduk. Mereka berjuang. Kita mendoakan semoga Allah terima seluruh amalan kita dan amalan mereka. Allah jadikan amalan mereka dan perjuangan mereka bagian daripada jihad fi sabilillah. Doakan terus dari waktu ke waktu. Sebagai bukti persaudaraan kita dengan mereka, sebagai bukti ukhuwah, sebagai bukti kecintaan kita kepada para mujahidin di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Iran sekarang bergabung dengan Rusia, Syria, Korea Utara dari kalangan negara-negara komunis. Di sisi lain hubungan Saudi Arabia secara khusus dan juga akhirnya melibatkan negara-negara Islam lainnya sudah mulai retak dengan Barat. Barat merasa risih terhadap Saudi yang tidak mau untuk didikte, merasa risih terhadap kebijakan-kebijakan Raja Salman dan orang-orang di sekitarnya. Sekarang ini mereka sedang berusaha untuk mandiri. Negara-negara Teluk berusaha untuk mandiri. Penghasilan mereka tidak disandarkan hanya kepada minyak. Mereka berusaha sekarang. Persenjataan mereka tidak ingin bergantung kepada kufar. Doakan mereka berjuang terus. Berjuang dan berjuang. Memeras pikiran mereka. Sempat kita singgung juga di majelis ini bahwa kita menyayangkan adanya orang-orang yang mengaku sebagai ahlu tauhid, mengaku sebagai ahli sunnah,
Bahkan sebagian mereka hidup di negara Saudi dengan nyaman, diberi fasilitas. Sebagian mereka dahulunya adalah warga asing yang kemudian dilindungi oleh negara Saudi, diberi kewarganegaraan. Namun melindungi dan membela orang-orang yang menyatakan bahwa peperangan menghadapi kaum Houthi, kaum Syiah Houthi adalah perang fitnah. Jadi Raja Salman itu memimpin perang fitnah. Dan bahwasanya kemenangan-kemenangan yang diraih oleh mujahidin Ahlus Sunnah di Yaman pada hakikatnya adalah kemenangan yang akan mengantarkan para mujahidin itu ke neraka Jahannam. Sebagaimana dinyatakan oleh Muhammad al-Imam dalam salah satu khutbahnya. Muncul orang-orang hidup nyaman di Saudi. Bahkan sebagiannya saya katakan tadi dahulunya adalah bukan orang Saudi asli, diberi kenyamanan di sana, membela orang, melindungi orang-orang yang mengecam perjuangan yang difatwakan oleh ulama dan dipimpin oleh waliul amr. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini kita diberi oleh Allah kecintaan kepada ahlu tauhid wa ahlu sunnah. Dan perjuangan ahlu tauhid atau perjuangan ahli sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada waliul amr kita, waliul amr Indonesia, untuk berjalan di atas tauhid, di atas sunnah. Dan semoga Allah jauhkan dari negeri ini, dari waliul amr negeri kita ini, para pembisik-pembisik yang jahat, yang menanamkan makar terhadap negeri ini. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi ana mengingatkan diri ana dan seluruh ikhwan untuk bersungguh-sungguh dan serius, dia dan keluarganya dan anak-anaknya, anak istrinya, untuk benar-benar berdoa. Kalau para istri mujahidin di Yaman, ibu-ibu menyiapkan makanan untuk para mujahidin setiap harinya. Anak-anak kecil umur 7, 8, 9 tahun mengantarkan makanan dan minuman, menyeberangi dari satu gedung ke gedung berikutnya dengan desingan peluru melewati di atas mereka. Anak-anak kecil itu membawa minuman untuk mujahidin. Anak-anak umur 6, 7, 8 tahun, 9 tahun. Dengan beraninya mereka, tidak peduli dengan dentuman peluru atau dentuman senjata-senjata yang ada di sekitar mereka. Diceritakan oleh beberapa masyayikh yang datang kemarin bahwa pesawat tempur Saudi Arabia dalam jarak yang cukup jauh ketika akan datang itu terdengar suaranya, gemuruhnya. Dan ketika dilepaskan satu rudal, masih berjarak berkilo-kilometer, pintu rumah dan kaca ya, itu bergetar. Nah, mereka faham ini akan datang rudal setelah ini. Jadi anak-anak di sana terbiasa dengan pemandangan dan suara seperti itu. Mereka tidak peduli, terus membawa makanan, membawa roti untuk mujahidin yang bertempur di gedung sana, yang di gedung sana membawa air minum. Di antara mereka ada yang tertembak mati, anak-anak itu. Kita perlu peduli dengan doa
Perlu peduli kita dengan amal soleh kita, dengan amal talabul ilm, mengikhlaskan niat kepada Allah dan bertawassul, ya Allah, kami berada di sini untuk talabul ilmi. Kami tidak bisa ikut bersama para mujahidin karena kami yakin jihad itu harus dengan izin dan ridha pemerintah kami. Jika Engkau tahu, ya Allah, kami mengamalkan amalan ini talabul ilmi dan taat kepada pemerintah karenamu, karena mengharapkan ridhamu, ya Allah, tolonglah saudara kami mujahidin, beri kekuatan kepada mereka, tambahkan iman dan takwa kepada mereka, ampuni kesalahan dan dosa mereka, ya Allah. Demikian. Nah, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum, ingatkan para istri kita untuk berdoa di saat-saat dan awqat al-mustajabah, waktu-waktu yang dikabulkan doa padanya. Kita melanjutkan pelajaran kita. Akhir hadis yang kita baca adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha